Kota Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas. Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Jembatan Barelang, singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, adalah sekumpulan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru di daerah Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Masyarakat setempat menyebutnya Jembatan Barelang. Penelitian ini mengenai kapasitas pengawasan pemerintah berupa praktik ekonomi penyelundupan dan perdagangan ilegal barang elektronik dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia khususnya Tingkok ke Batam. Peneliti tidak sekedar ingin mengetahui fakta yang dilihat secara langsung, namun juga ingin mengungkap sisi lain dari praktik ekonomi ilegal yang berlangsung sekian lama di Kota Batam dan penanganannya oleh pemerintah. Peneliti menggunakan konsep pengawasan yang dilengkapi dengan indikator pemantauan efektif sebagai kerangka pemikiran penelitian untuk menjawab pertanyaan dan kemudian menyimpulkan pada bagian akhir apakah pengawasan yang dilakukan pemerintah sudah maksimal dan efektif atau belum. Hal yang menjadi temuan dalam penelitian ini adalah pertama, kondisi fisik geografis yang sangat luas disertai banyaknya titik atau pelabuhan tikus liar di Batam. Hal ini merupakan awal mula terjadinya praktik penyelundupan barang-barang elektronik ke Batam. Kedua, hukum pasar yang berlaku, yaitu permintaan dan pasokan yang tinggi di Batam akan menyebabkan barang elektronik masih harus diimpor. Pasar mereka yang menjadi tujuan selanjutnya setelah barang selundupan juga menjadi temuan. Status ilegal yang dibawa oleh pembobol pasar tidak dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan alasan untuk memenuhi keinginan masyarakat akan harga impor yang murah. Ketiga, kerjasama antara oknum penyelundup dan aparat di lapangan. Aparat mempunyai keburukan yang terbiasa dengan praktik suap. Keempat, budaya konsumerisme dan egoisme lembaga masyarakat pragmatis yang berjalan sendiri-sendiri. Kapasitas pengawasan masih lemah dan belum efektif karena masing-masing instansi masih menemukan kelemahan yang berasal dari internal maupun eksternal. Kelemahan internal berupa kejelasan rencana kerja yang masih bersifat jangka pendek sehingga output yang dihasilkan kurang maksimal. Sumber daya manusia berupa aparatur yang tenaganya masih kurang unut melakukan pengawasan di perairan Batam yang meliputi perairan Batam, tulang rawan, serta kelengkapan infrastruktur pendukung seperti kapal dan mesin belum maksimal. Selanjutnya kelemahan yang datang dari luar seperti ego kelembagaan yang berjalan sendiri dalam melakukan pengawasan, strategi penyelundup yang semakin matang serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas di lapangan membuat kapasitas pengawasan yang dimiliki pemerintah masih relatif. Matahari baru saja tenggelam di Pulau Batam. Namun ini bukanlah akhir hiruk-pikuk kehidupan di pulau yang langsung berbatasan dengan Singapura tersebut. Kegelapan malah menjadi awal mengais rezeki bagi kupu-kupu malam di Batam. Kehidupan malam terasa eksotis di pulau ini. Nampak lampu warna-warni berkelap-kelip di beberapa bangunan berwarna cerah dengan pelang bertuliskan Masages, pub dan karaoke. Ketiga tempat itu dihuni bidadari berbedak tebal dengan baju mini sembari menghisap sebatang rokok mentol di bibir merahnya. Forum Anak Kota Batam merupakan wadah partisipasi anak yang bertujuan untuk memberikan suara kepada anak-anak dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Yang beranggotakan anak-anak remaja usia SMP ini berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong pengembangan yang sehat dan positif. Dalam perbincangannya di Dialog Idola Anak di Pro 1 RRI Batam, 3 perwakilan dari FKAB yaitu Ihsan, Boni, dan Zila menegaskan, pergaulan dalam lingkungan pertemanan seusia mereka, ada baiknya untuk menghindari berpacaran. Zila mengata berpacaran lebih banyak negatifnya,
Karena saya dulu sudah pernah berpacaran dan merasa banyak yang buruknya ketimbang baiknya. Menurut Bonnie, ada banyak kesibukan yang lain yang bisa dilakukan untuk anak-anak seusianya selain berpacaran. Bergaul dengan teman-teman, mengerjakan hal-hal positif bersama mereka, atau bisa ikut kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, bisa jadi alternatif kegiatan dibandingkan harus berpacaran, ujarnya. Anak-anak seusia kita bagusnya fokus dulu untuk belajar, masih harus kuliah dan bekerja. Kalau sudah punya karir pasti nanti lawan jenis yang akan datang sendiri, lanjut Bonnie. Sedangkan Ihsan berpendapat, anak-anak seusia mereka jauh lebih baik memberikan dan mendapatkan cinta dari kedua orang tua. Daripada membuang tenaga untuk sayang-sayangan dengan lawan jenis, perasaan sayang kita bisa dicurahkan ke kedua orang tua kita sendiri, atau ke saudara-saudara di rumah. Banyak melakukan kegiatan sosial juga bisa mengalihkan diri kita dari keinginan untuk berpacaran, pungkasnya.